warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back with me, Berliana. Today we are going to talk about absolute value and equalities. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan dari nilai mutlak, kita harus paham dulu konsep dari sifat nilai mutlak itu sendiri agar nanti kita bisa tahu mana sifat yang harus kita pilih ketika kita menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi menurut saya yang penting dari pembahasan nilai mutlak ini sendiri adalah pertama itu sifat-sifatnya, dan yang kedua ketika ada soal nilai mutlak dalam nilai mutlak. So, stay in my video. Jadi berikut adalah sifat-sifat dari nilai mutlak untuk X, K elemen real, dan K lebih besar dari 0. Itu berlaku ada 5 sifat. Untuk sifat yang pertama adalah mutlak X kurang dari K, maka dalam penyelesaiannya ini X bisa diubah X di antara min K dan K. Dan ketika kita visualisasikan melalui gambar, X ini ini garis bilangan, titik min K dan titik K. Nah, X ini berada di antara min K dan K ini. Selanjutnya adalah mutlak X lebih besar dari sama dengan K, maka dalam penyelesaiannya ini X itu kurang dari min K atau X lebih besar dari K. Ketika kita visualisasikan dalam gambar, berubah menjadi ini garis bilangan, titik min K dan K. Nah, himpunan penyelesaiannya nanti ada di sini. Jadi di samping-sampingnya. Itu ketika mutlak X lebih besar dari sama dengan K. Dan sifat yang kedua, ini adalah mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi sudah jelas ya kenapa mutlak X ini sama dengan akar X kuadrat, karena yang di dalamnya akar itu pasti bernilai positif. Nah, X kuadrat itu pasti nilainya juga positif kalau diakarkan. Nah, itu sama dengan ketika kita nemu mutlak X, pasti X yang dihasilkan itu nilainya juga positif. Karena mutlak sendiri itu mempositifkan bilangan yang ada di dalamnya. Sifat yang ketiga adalah mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi di sini sudah jelas ya, karena suatu bilangan jika dikuadratkan itu pasti hasilnya juga positif. Sifat yang keempat itu adalah mutlak X kurang dari mutlak Y. Itu ketika penyelesaiannya sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Jadi di sini tandanya tidak berubah ya, tetap kurang dari. Mengapa? Karena jika suatu bilangan itu dikuadratkan pasti nilainya juga positif. Untuk sifat yang kelima, ini X min Y elemen real berlaku yang pertama mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nah, yang B, mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Yang C, kita punya mutlak X min Y lebih besar sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Nah, D, di sini ada mutlak X plus Y kurang dari mutlak X plus mutlak Y. Jadi di sini saya akan membuktikan untuk soal yang poin C ya. Di situ kan ada soalnya, jadi mutlak X min Y itu lebih besar sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Nah, kita kan tadi udah punya sifat ya, itu yang mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi ketika kita kuadratkan bilangan mutlaknya, tanda mutlaknya itu bisa hilang. Jadi bisa kita jabarkan X min Y ini. Jadi X min Y, mutlak X min Y kuadrat itu bisa jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Lalu kita bisa menjabarkan yang mutlak X min mutlak Y itu kita kuadratkan. Nah, di sini nanti kita dapatkan kan mutlak X tadi kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat min mutlak X kali mutlak Y min mutlak X kali mutlak Y plus Y kuadrat. Nah, di sini kita tahu mutlak X kali mutlak Y tadi kan
sama dengan mutlak X Y ya. Jadi kita ini bisa ubah X kuadrat min 2 mutlak X Y plus Y kuadrat. Nah, di sini tadi kita bandingkan ya. Kan yang ini X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, di sini X kuadrat min 2 mutlak XY plus Y kuadrat. Jadi nanti X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat lebih besar sama dengan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Jadi ini nanti X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat bisa lebih besar dari X kuadrat min 2 mutlak XY plus Y kuadrat. Kenapa bisa begitu? Karena jika salah satu X dan Y-nya ini negatif kan, misal X-nya negatif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif kan jadi positif. Nah, sedangkan ini mutlak selalu positif, positif kali negatif, negatif. Jadi, pembuktiannya benar ya, ini X min Y lebih besar dari X mutlak min Y mutlak. Seperti yang saya bilang, ketika kita nemu nilai mutlak dalam nilai mutlak ya, itu bisa kita gunakan sifat dari mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B, maka dalam penyelesaiannya adalah A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Nah, itu kita bisa selesaikan untuk yang pertama, mutlak 2X min 1 dikurang 2 kuadrat kurang dari 3X min 1 kuadrat. Jadi kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di situ berarti 2X min 1 kuadrat min 4 kali mutlak 2X min 1 plus 4 kurang dari 3 kuadrat. 3X kuadrat berarti 9X kuadrat min 6X plus 1. Nah, di sini kita menggunakan konsep rumusnya tadi. Mutlak dari A kuadrat adalah sama dengan A kuadrat. Selanjutnya, kita operasikan lagi, jabarkan 4X kuadrat min 4X plus 1 kurang dari 4 dikali mutlak 2X min 1 plus 4 itu kurang dari 9X kuadrat min 6X plus 1. Nah, di sini berarti 4 dikali mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan 5X kuadrat min 2X min 4. Jadi ini pindah ruas ya. Terus, jadikan nilai mutlak dari 2X min 1 itu bisa 2X min 1 atau 1 min 2X. Sini kita misalkan yang min 4 ini U per X lebih besar sama dengan setengah, dan U per X kurang dari setengah. Selanjutnya, kita mencari pembuktiannya. Nah, di sini U per X yang pertama tadi lebih besar sama dengan setengah. U-nya kita masukkan min 4 kurang dikali 2X min 1 kurang dari persamaannya tadi 5X kuadrat min 2X min 4 dikali 8X plus 4 kurang dari sama dengan 5X kuadrat min 2X min 4. 0 ini pindah ruas ya, jadi 5X kuadrat plus 6X min 8. Kita faktorkan itu 5X min 4 dikali X plus 2. Jadi X-nya itu ada 4/5 atau X sama dengan min 2. Selanjutnya, kita buktikan yang U per X kurang dari setengah. Nah, di sini U-nya kan min 4 kali 1 min 2X kurang dari 5X kuadrat min 2X min 4 dikali berarti min 4 plus 8X itu kurang dari sama dengan 5X kuadrat min 2X min 4. 0 udah ruas berarti 5X kuadrat min 10. Sama-sama dibagi 2, 0 kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X. 0 kurang dari sama dengan, ini difaktorkan berarti menjadi X dikali X min 2. Nah, X itu berarti bisa sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, gimana dengan himpunan penyelesaiannya? Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya, untuk HP-nya, kita dapatkan X kurang dari sama dengan 0 atau
X lebih dari sama dengan 4/5. Jadi misal kita buat garis bilangannya, di sini ada titik 0, min 2, min 3, yang X kurang dari 0, berarti ini ke kiri, sedangkan ini ada titik 4/5, 2, 3, yang X lebih dari sama dengan 45, berarti ke kanan. Coba kita uji titik U per X sama dengan 1. Yang tadi adalah nilai mutlak dari 2, dimasukkan, kita pakai 1. Ini yang uji titik untuk yang X lebih dari 4/5 ya. Kali 1, min 1, kurang dari 2, dikurang 2, kurang dari sama dengan 3 dikali 1, kurang 1. Berarti ini 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti benar ya. Untuk X yang kurang dari 0, kita coba uji titiknya adalah U per X sama dengan min 1 ya. Di sini berarti itu kita bisa nilai mutlak dari 2 dikali min 1 dikurang 1 dikurang 2 kurang dari nilai mutlak 3 dikali min 1 dikurang 1. Nah, berarti di sini 2 kali min 1 kan berarti 1 kurang dari min 4. Jadi masuk ke dalam himpunan. Dan di sini pakai bulatan penuh karena ini ada tanda sama dengannya. Jadi aman-aman aja buat dia masuk ke himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan membahas tiket soal. Di sini saya akan membahas tiket soal nomor 38. Nah, jadi di situ diketahui mutlak dari 2x min 1 lebih besar dari 2. Itu berarti kita bisa tadi menggunakan sifat mutlak X lebih besar dari A. Itu menjadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min A atau X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, di situ kita bisa kerjakan jadi 2x min 1 kurang dari min 2. 2x kurang dari min 2 sama dengan x kurang dari min setengah. Atau di sini 2x min 1 lebih besar dari 2, berarti 2x lebih besar 2 plus 1, 3. X berarti lebih besar 3/2. Bagaimana untuk himpunan penyelesaiannya? Jadi, HP-nya itu kita dapatkan X kurang dari min setengah atau X kurang dari 3/2. Dan ini adalah bentuk dari garis bilangannya. Jadi di sini kita punya titik min setengah dan titik 3/2. Ke kiri karena X kurang dari min setengah dan ke kanan karena X lebih dari 3/2. Di sini kita coba misal 2/2 ya. 2 dikali min 2/2 dikurang 1 lebih besar dari 2. Coret berarti min 3 lebih besar dari 2. Karena ini tadi mutlak berarti 3 lebih besar dari 2. Berarti benar. Kurang dari setengah termasuk dari himpunan X-nya. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 37 ya. Di situ diketahui mutlak dari 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti itu kita bisa gunakan sifat mutlak X kurang dari sama dengan A. Itu penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Nah, di situ kita bisa selesaikan 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10 dan 4x min 4x plus 5 kurang dari sama dengan 10.
Jadi 4x kurang dari sama dengan 5, karena ini pindah ruas, x sama dengan x kurang dari sama dengan 5/4. Selanjutnya yang kanan kita kerjakan. Min 4x dikurangi min 5 kurang dari sama dengan 10. Min 4x kurang dari 15. X berarti karena ini dibagi minus, tandanya adalah berubah lebih besar sama dengan 15/4. Min, jangan lupa min 15/4. Dan bagaimana untuk himpunan penyelesaiannya? Berarti HP-nya adalah X lebih dari sama dengan 15/4, X kurang dari sama dengan 5/4. Jadi, kita punya titik min 15/4 dan 5/4. Jadi, X-nya itu berada di sini. Dan ini termasuk bulatan penuh ya, karena ada tanda sama dengannya. Lebih dari sama dengan. Selanjutnya adalah mengerjakan tiket nomor 40. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 40. Nomor 40 itu diketahui nilai mutlak dari x/4 plus 1 kurang dari 1. Nah, berarti x/4 plus 1 itu lebih besar dari min 1 kurang dari 1. Pindah ruas, x/4 lebih besar dari min 1 kurang 1 kurang dari 1 min 1. Jadi min 2 lebih besar dari x/4 kurang dari 0. Jadi x lebih besar dari min 8 dikali kurang dari 0. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu kita dapatkan x lebih dari min 8 kurang dari 0. Berarti untuk garis bilangannya kita punya titik min 8 dan 0. Karena ini x lebih dari min 8 berarti ke kanan. Dan x kurang dari 0 berarti ini ke kiri. Jadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.